Silakan Bun. Iya. Matur nuwun. Mohon izin dimulai nggih, Prof. Monggo, monggo, Ibu. Matur nuwun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Yang Ibu. Sakit kepala, datang ke dokter Isuki. Perlu obat, temui apoteker Sri Haryanti. Sakit hati, hadiri Mapara pagi ini. Cocok, cocok. Dakwah tingkat tinggi, Cakep. besutan Prof. Imam Robani. Mantap. Semoga Prof. Imam Robandi yang dalam perjalanan ke Jepang senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Prof. Saat Mantara. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, baik Ibu. Iya, Sehat walafiat. perkenalkan ya saya Sri Haryanti dari Kota Semarang Prof. Senang Alhamdulillah. bertemu Prof. Walaupun melalui layar ya Prof ya. Ye, Ibu. Iya. Ibu Assalamualaikum, Prof. eh, Buhar. Waalaikumsalam. Mohon izin, perkenalkan Wahyu dari Gunung Kidul, Prof. ya Pak Wahyu PIC pada Mapara 3 hari ini. Ya. Iya, iya, iya. Selamat pagi Pak Wahyu. Gangidan Pak Selamat Wahyu. pagi Yo, Bu nggih. Waning. Bu Waning dari Tegal. Selamat pagi juga ada Ibu Suryaningsih dari Kalimantan Timur. Begitu juga ada Pak Abu Nawas dari Waalaikumsalam, Bu. Papua yang sudah hadir tadi dan Bapak Hebatnya. Ibu sekalian. Eh, Sampai hari ini kita telah mengikuti kegiatan Matahari Pagi Ramadan Mapara hari ke-25. Hari terus berjalan, tidak kita sadari hingga hari ini, namun kita tetap setia mengikuti Mapara, media dakwah yang sangat spesial. Tahun ini 2025 kita mendapatkan pencerahan wawasan, pengetahuan dari 30 orang guru besar yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan penyelaras karena Prof. Imam masih dalam perjalanan mungkin nanti akan diwakili oleh Pak Firwan Firdaus. Kemudian akan memasuki acara inti yaitu ceramah dari Prof. Patmantara. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut asmanya ya Prof Benar, ya. Bu. Benar, Bu. Iya. Kemudian nanti jika masih ada waktu, jika memungkinkan ada tanya jawab dan eh, closing statement serta penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ade Ilham Bintang Maulana. Ade Ilham adalah mahasiswa FK Unisa, akan membacakan Quran surat Fussilat ayat 44. Kepada Ade Ilham dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه
جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وعليهم عمى وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita telah mendengarkan suara merdu lantunan kalam ilahi. Semoga pahala mengalir kepada yang membaca dan yang mendengarkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyelaras yang semestinya adalah Prof. Imam Robandi, tapi pada pagi ini akan diwakili oleh Bapak Firwan Firdaus dari Semarang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya syukurillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di layar dakwah ini, Mapara keempat, hari ke-25. Jadi Mapara yang terus berlanjut di inovasi dari Prof. Imam Robandi dalam mengelola Hero Society. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita yang saya hormati Profesor Imam Robandi yang sekarang mungkin dalam perjalanan ke Jepang ya. Semoga beliau diberi kesehatan dan kelancaran dalam perjalanannya. Kemudian yang terhormat Profesor Saad Patmantara, salam kenal Prof.
Saya Firwan Firdaus ya dari Kota Semarang. Kebetulan saya suami dari Bu Sri Haryanti yang tadi. Jadi Ya. kebetulan kok bisa satu panggung dalam acara ini, saya juga kebetulan saja itu gitu. Ini saya kebetulan juga apoteker, gitu. Istri saya juga apoteker. Dulu pada waktu acara-acara kefarmasian kami sering satu panggung gitu. Cuma bedanya beliau dosen di dan ketua Stiva di Semarang. Ya. Saya kebetulan dulu pengurus Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi kadang-kadang sini satu panggung di dalam acara-acara kefarmasian gitu. Kali ini baru pertama kali di acara Mapara saya satu panggung dengan istri. Eh, Bapak Ibu sekalian, khususnya Prof. Saad Pak Mantara, dulu kami informasikan bahwa anggota Aerosafety itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua daerah di Indonesia itu ada anggota dari Aerosafety dan dari berbagai profesi gitu. Jadi yang paling banyak di sini itu guru, dosen gitu ya. Guru dari berbagai tingkatan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ya, dan mahasiswa gitu kan. Juga dari berbagai latar belakang profesi ya seperti saya apoteker Bu Izuki ya. Ini ya Bu Izuki ini Dokter Izuki ini dokter spesialis patologi klinik. Beliaulah yang menjadi ketua OC-nya. Jadi ketua OC-nya untuk acara Mapara tahun ini gitu. Juga ada yang jadi pedagang ya kan, ada yang jadi macam-macam lah sebagai profesi masuk di sini semua gitu. Dan selain acara Mapara ini kita juga ada acara KSJM ya, kajian spesial Jumat malam. Dan itu udah masuk ke minggu ke-200, minggu ini ke-266 ya nanti dari Jumat malam nanti gitu. Ini udah sekian tahun. Jadi dan itu tanpa berhenti. Jadi saya kira tidak ada suatu organisasi atau komunitas yang bisa menyelenggarakan acara sedemikian rupa non-stop. Ini memang kehebatan dari Founder Society Profesor Imam Rubandi. Ini luar biasa, sangat luar biasa sekali. Dan bahkan kali ini di Mapara tahun ini semuanya diisi oleh para profesor. Nah, ini sangat luar biasa ya. Dan materinya sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Tema pagi ini adalah puasa untuk kesehatan dan lingkungan ini saya kira sangat penting sekali ya. Jadi yang jelas puasa itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit ya. Jadi untuk kesehatan itu puasa ini sangat dianjurkan sekali gitu ya. Karena nanti Prof. Saad Pramanto akan menjelaskan dengan lebih luas tentang masalah ini. Dan marilah kita ikuti nanti pencerahan dari Prof. Saad Pramantara. Semoga acara kita pagi ini berjalan lancar dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira itu dari saya. Bila istiwadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyelaras yang disampaikan oleh Pak Firwan. Berikutnya kita akan mengikuti acara inti, mendengarkan materi dari narasumber luar biasa pada pagi ini. Saya akan bacakan CV singkat beliau. Prof. Saad Padmantara, Guru Besar dari Universitas Negeri Malang. Beliau menyelesaikan S1 Teknik Elektronika di Universitas Negeri Malang, S2 dan S3 Teknologi Pembelajaran Teknik Informatika di Universitas Negeri Malang. Beliau guru besar dalam bidang teknologi pembelajaran teknik informatika.
Tentu pengalaman beliau sangat banyak sebagai asesor BAN PT, BAN SM, dan Lamdik, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan ya Prof ya. Nggih. Serta konsultan pendidikan khususnya bidang pembelajaran teknik informatika. Saya mencoba mengulik dari Google Scholar Prof. Publikasi Prof sangat banyak, puluhan yang tidak mungkin untuk dibacakan satu persatu. Namun ada ini Prof, saya tertarik dengan publikasi Prof yang judulnya itu Perbedaan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif SAFI dengan model pembelajaran AIR itu ya Prof ya. Iya. Ya, dan juga beberapa publikasi yang pada saat pandemi tentunya wah bidang ini sangat Ya. diminati ya. Jadi Nggih. pada Mapara hari ini, hari ke-25 tahun keempat, Prof. Patmantara akan memaparkan materi dengan mengambil judul Nikmatnya Bulan Ramadan, Peran Puasa untuk Kesehatan dalam Pendidikan Keluarga. Ya, jadi di beberapa publikasi itu kan bahwa puasa itu sebenarnya juga mengkondisikan tubuh kita agar sehat dengan berpuasa, bahkan berpuasa mungkin kalau enggak bulan puasa ada yang sampai 16 jam ya, dan ini juga Iya. melatih, Mboten. iya, Nggih. latih anak-anak mungkin pendidikannya. Saya persilahkan Prof, ini nanti waktunya karena kita terjadwal berakhir pada pukul 6, mungkin sebelum itu ada kesempatan untuk diskusi. Monggo, Prof. Nggih. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu. Sebelum saya mulai ini ada sesuatu yang bagi saya bisa ketemu Pak Ibu suatu keindahan penghargaan kehidupan saya. Mengapa saya katakan begitu? Ini yang diceritakan tadi Prof. Iman Rombandi itu foundernya kegiatan-kegiatan yang ternyata banyak pengikutnya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu Pak Ibu dan dalam keadaan sehat walafiat bisa diskusi bersama. Sebenarnya saya bukan narasumber yang jagoan ya, bukan, tetapi sharing aja. Nanti yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya di rumah saya yang kemudian saya tulis, ternyata diskusi kecil-kecil kemudian bisa saya tulis bersama dan kita bicarakan bersama di acara ini. Mungkin di kegiatan kami yang saya sampaikan mungkin ada ahli-ahlinya, tetapi saya melihat bahwa di lingkungan keluarga saya begitu indahnya pada waktu bulan puasa. Yang terhormat Pak Imam Profesor Imam Robandi yang selalu mendorong saya untuk kegiatan ini. Mungkin ada beberapa kelemahan saya di acara ini ya, karena bidang saya di pembelajaran dan pembelajaran di bidang informatika sebenarnya kaitannya dengan pembelajaran. Tetapi saya ambil dengan judul ini karena setiap harinya saya ketemu anak-anak saya sehingga saya bisa mengatakan bahwa ini indahnya pada waktu bulan Ramadan ya. Profesor Imam, Ibu Dokter Isuki itu satu banggaan saya bisa mendorong saya bisa bergabung di sini ya. Kemudian Bu Sri, Pak Firman dan Bapak Ibu atau panitia Mapara di 1446 Hijriah ini, kemudian Bapak Ibu peserta Zoom ya di Mapara ya, Matahari Pagi Ramadan ini. Eh, saya seperti saya katakan tadi, harusnya bidang saya di bidang informatika, tetapi karena ini Ramadan, saya akan mengangkat kebiasaan saya di rumah. Nyun sewu, karena di rumah saya ini anak saya banyak, anak saya banyak yang tinggal di rumah banyak. Saya hampir setiap hari itu berkumpul kurang lebih 20 orang di rumah, 20 orang di rumah.
kemudian makan bersama, kemudian sholat bersama, kemudian saya ajak ke masjid bersama, sampai kegiatan setiap hari itu. Anak saya cukup banyak yang tinggal di rumah saya. Anak saya itu 14 orang, eh, tetapi ada ada yang anak beneran itu hanya 2 pasang, jadi 4 orang, sedangkan yang lainnya itu adalah anak asuh yang tinggal di rumah saya. Oke, eh, Bapak Ibu, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya akan share tayangan saya dulu. Sebentar Ibu. Belum tampil Bapak Ibu? Sudah, Prof. Sudah, Prof, Oke, sudah. saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian syukur alhamdulillah Waalaikumsalam. pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi rahmat, hidayahnya, segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk bertemu bersama di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita yang senantiasa tercurahkan pada kita semua, beserta keluarga kita, sahabat-sahabat kita, seluruh nikmat hingga di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya. Perintahnya ya. Semoga kita di bulan suci ini kita dapat memaksimalkan ibadah dan memperoleh ampunan serta berkahan hari dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, saya tidak akan mengatakan yang lain ya, sebenarnya bidang-bidang saya, tetapi Bapak Ibu yang lain, guru besar yang lain sudah disampaikan. Saya hanya sekilas-kilas saja, ya, sekilas-kilas saja nikmatnya, menyampaikan nikmatnya bulan Ramadan di bulan puasa untuk kesehatan dalam dunia pendidikan keluarga. Sajian ini mungkin sedikit manfaat Bapak Ibu, tetapi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa diterima ibadahnya, sehingga kita bisa tambah kuat, kemudian tambah semangat untuk menjalankan dan menjalankan ibadah, termasuk di dalamnya adalah kuat dalam Islam. Bapak Ibu, sedikit pengalaman yang saya sampaikan bahwa di keluarga saya ini cukup besar, jadi hampir setiap hari, setiap buka puasa dan sahur itu kita menyiapkan kurang lebih ada 20 anak yang kebetulan tinggal di rumah saya, di rumah saya yang bisa kita nikmati bersama, itu kita bisa bersama. Jadi kalau saya apa ya rinci paparan saya ini, ada mungkin kalau saya top kajiannya akan membahas satu, peran puasa dalam kesehatan rohani, peran puasa dalam kesehatan jasmani, dan peran puasa dalam pendidikan keluarga. Ini nikmatnya kehidupan saya. Saya katakan saya hidup indah ya. Saya hidup indah karena ya kalau kalau berbuka puasa itu sama-sama bareng, bareng makan bareng, kemudian ya diskusi-diskusi kecil, termasuk ada yang yang mohon maaf ini anti makan ya, seperti anak yang cewek-cewek ini bukan anti makan, tidak mau makan tapi memakan tapi milih ya. Kalau nasi sudah enggak ya, ya termasuk saya, dan nasi dikurangi. Itu nikmatnya kita ya. Ada yang suka makan banyak ya, oh, itu nikmatnya kita itu, nikmatnya kita. Jadi ini yang saya tulis ini bagian dari kehidupan pribadi saya. Ada kajiannya akan membahas tiga ya, ya yang saya katakan tadi, peran puasa dalam kesehatan rohani, peran puasa dalam kesehatan jasmani, peran puasa dalam pendidikan keluarga. Bapak Ibu, saya akan jabarkan satu-satu ya, satu-satu sehingga nanti apa bisa tergambarkan apa yang saya sampaikan dari pengalaman saya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya akan bahas tentang puasa dalam kesehatan jasmani. Ya,
ada 4 sajian ya, sajian di puasa dalam kesehatan jasmani. Nah, yang pertama membersihkan detoksifikasi tubuh ini Bapak Ibu Bu Isuki itu yang sudah bahas ini. Tapi saya katakan pengalaman saya di keluarga saya. Jadi termasuk anak-anak ada anak saya yang terutama yang cewek-cewek ini ada yang menggunakan puasa intermittent kemudian saya kata tapi berbeda ini puasa intermittent itu ya puasa biasa tapi kalau puasa di bulan Ramadan itu khusus dan kita banyak berdoa sehingga kita mendapat pahala sesuai dengan apa yang kita doakan termasuk di malam malam Lailatul Qadar ini banyak berdoa 10 hari terakhir di di harusnya banyak berdoa di sini dan kami lakukan bersama-sama anak-anak yang tinggal bersama saya. Jadi memang anak-anak saya itu hanya 4 orang, tetapi yang 10 orang itu adalah anak-anak asuh ya, anak-anak asuh yang tinggal di rumah saya yang perlu dukungan kita semua. Nah, kalau yang pertama membersihkan detonasi tubuh ini. Dengan puasa, tubuh diberi kesempatan untuk membersihkan racun-racun dan zat berbahaya yang terakumulasi di tubuh kita. Kemudian proses detoksinasi ini membantu menjaga kesehatan. Organ-organ vital dan meningkatkan fungsi metabolisme di tubuh kita sehingga tubuh kita itu bisa istirahat, kemudian bisa diperbarui, kemudian bisa sel-sel di tubuh kita diperbarui. Kemudian puasa tidak hanya ibadah, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan termasuk membantu tubuh proses detoksifikasi dengan mengeluarkan racun dan memperbaiki metabolisme. Itu kita alami. Tapi ternyata eh, anak-anak kita dan seterusnya saya sampaikan di pada waktu makan bersama atau sahur bersama, buka bersama. Saya sampaikan ternyata apa yang ada di bidang kedokteran, pendidikan dan selainnya itu bersumber dari Al-Quran. Nah, kalau kita kita lihat yang terkait dengan detoksifikasi ini adalah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 1885 itu dengan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan dari Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya Allah, kalau saya melihat ini ternyata, mohon maaf, ini sumber-sumber yang kita lakukan di bidang sains atau yang lainnya, itu ternyata bersumber dari Al-Quran. Ya, saya akan tambahkan sedikit. Dengan puasa, mengatur pola makan dengan baik. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita itu biasanya kalau makan tuh bebas. Makan enak, makannya tambah, tambah banyak. Tambah banyak. Ternyata membuat kita ya di tubuh kita tidak normal, membentuk lemak dan seterusnya. Ternyata dengan berpuasa membantu tubuh membersihkan racun, memperbaiki sel, meningkatkan metabolisme secara alami. Ya, kalau kita arahkan lagi ternyata di Al-Quran juga ada surat Al-Araf ayat 31. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya Allah, saya kalau sudah tahu seperti ini, ya bisa dikatakan merinding. Ternyata beberapa ribu tahun yang lalu sudah ditulis di Al-Quran. Inilah keindahan, saya katakan keindahan dalam kehidupan termasuk di keluarga saya. Kemudian meningkatkan fungsi otak ya. Ya, ya. Puasa dapat meningkatkan fungsi otak. Salah satunya puasa membantu membersihkan tubuh dari racun yang dapat mengganggu fungsi otak sehingga meningkatkan kejernihan berpikir dan daya ingat. Meningkatkan konsentrasi membantu mencegah penyakit neurodegeneratif ya. Nah, ternyata dengan puasa itu otak kita itu bisa bersih, ya. Bersih, mencurahkan satu doa, ya, tatanan, makan tidak berlebihan. Nah, itu salah satu ternyata bahwa meningkatkan fungsi otak kita seperti itu. Tidak berpikir yang aneh-aneh gitu ya, yang aneh-aneh. Nah, itu saya katakan ini keindahan dalam
waktu di bulan puasa. Ini juga saya bisa bisa merujuk ini, akan di surat Al Al-Muzammil ini. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, itu salah satu apa faktor-faktor yang ternyata hubungan hubungan kesehatan, hubungan rohani, hubungan dalam pendidikan keluarga itu bersumber dengan dari Al-Quran. Oke, puasa membantu tubuh juga yang memperkuat sistem imunisasi, imun kekuatannya. Jadi puasa membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan meningkatkan mekanisme penyembuhan alami, termasuk proses autofagi ya, membersihkan sel-sel rusak ya, memperbaiki sel tubuh yang meningkatkan produk sel darah putih, terjadinya proses autofagi yaitu mekanisme alami tubuh yang membersihkan sel-sel rusak dan menggantikan sel-sel yang baru. Nah, saya menikmati, katakan berpuasa menikmati dan tubuh saya rasanya enteng ya. Dan saya sudah bertahun-tahun, ya bertahun berapa 2-3 tahun selalu selalu ya katakan puasa, ya mungkin Bapak Ibu sudah kan seperti itu, Senin Kamis, kemudian makan makanan yang mengandung gula, ini termasuk termasuk biasanya di bulan puasa ini semuanya pada manis ya. Ini yang yang sebenarnya sebenarnya bagus juga untuk menguatkan, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah setengah sepuh ini mulai dikurangi. Saya pun melakukan itu. Jadi kalau udah manis ya terbiasa makan tanpa gula. Kalau manis itu bukan menakutkan, rasanya terlalu kuat gitu ya, sehingga saya saya selalu kurangi. Jadi kalau 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 minum ya yang semuanya tanpa gula. Ini satu bagian kehidupan saya, ternyata ternyata badan enteng, kemudian anak-anak juga tidak badannya tidak sampai berat sekali, ya, standar standar ya. Jadi itu yang saya katakan keindahan dalam kehidupan kami pada waktu bulan puasa. Kemudian seperti di surat Al-Baqarah ayat 184, dengan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, yang berikutnya pengendalian berat badan. Nah, ini Pak Ibu yang seperti katakan anak-anak itu eh, akhirnya takut sendiri, bukan takut apa, takut badannya gemuk, takut dan seterusnya, sehingga makanan-makanan diatur. Ada anak saya cewek itu tambah. Ya, saya katakan ya makan nasi, ya, tapi makan nasinya selalu ditakar, rasanya ditakar. Sedikit aja biar apa jangan terlalu gemuk ya. Nanti kalau udah makannya banyak, dia langsung koreksi diri ya. Waduh, badan saya gemuk ya. Ya, katalah makanan yang menurut kamu bergizi dan sangat bermanfaat, jangan terlalu makan banyak-banyak. Nah, itu yang terkait dengan pengendalian berat badan. Saya melihat di apa puasa ke eh, kesehatan jasmani itu yang harus kita lihat. Meskipun ada yang lainnya, tetapi saya tidak membahas, dan ini yang saya lakukan di anak-anak kita, dan syukur alhamdulillah ya tidak meminta sakit, tetapi sudah bertahun-tahun ini saya tidak pernah nyen sewu, bukan tidak mau sakit, tapi tidak pernah pusing, tidak pernah berlebihan-belian ya, apa pusing, kemudian tidak pernah yang lain lah, katakan tidak pernah keluar penyakit ya. Itu syukur bahwa ternyata ternyata dengan ya makan yang diatur itu lebih menguatkan tubuh kita. Oke, Bapak Ibu, yang berikutnya terkait dengan puasa dalam kesehatan rohani. Nah, kalau kita lihat puasa dalam rohani itu ada empat juga. Ini empat, saya jabarkan empat-empatnya. Pertama, mengendalikan diri. Di bulan puasa melatih menahan hawa nafsu dan perilaku yang negatif. Belajar mengontrol hawa nafsu seperti marah, iri, dan perbuatan cerita lainnya. Ini akan membentuk karakter yang lebih sabar, tenang, dan berakhlak mulia. Ini saya sampaikan mengapa memang dengan berpuasa setiap hari kita bisa menjaga, ya, bisa menjaga eh, apa ya kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin tidak terasa, tapi dengan puasa kita tidak perasaan.
Meskipun Bapak Ibu di indera kita, di indera apa, rasa, mata, telinga itu yang membuat orang marah, iri, ya. Kemudian perbuatan yang lain. Tetapi kita lihat, oh ya di bulan puasa kita dibatasi karena apalagi di era media sosial ya, media sosial ya. Kalau saya lihat iri, dengki dan semuanya akan muncul di media sosial yang begitu banyaknya. Tapi dengan puasa kita akan sabar, tenang, tidak lakukan itu. Meskipun banyak juga orang menulis di media sosial yang membuat sakit hati dibaca orang lain. Nah, itu yang saya katakan kita dalam bulan puasa harus ada pengendalian diri. Kemudian yang berikutnya meningkatkan spiritualitas ya. Mengapa sekatan itu? Nah, dengan puasa, pendekatan pada Tuhan yang Tuhan itu sangat sama-sama Allah katakan itu sangat-sangat kita lakukan. Artinya apa? Nah, kebiasaan setiap setiap hari ya, setiap hari terpaksa, bukan terpaksa, kita akan melakukan apa kebiasaan-kebiasaan terkait dengan Allah ya, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, ke masjid, tepat waktu, nah, tidak menunda dan seterusnya. Itu satu satu bagi kami pada suatu kebahagiaan. Jadi dan anak-anak saya itu selalu mengingatkan, sudah dan semua belajar, semua lari ke masjid, ya. Itu satu keindahan bagi saya. Kemudian waktunya waktunya terawih lari juga, subuh bareng juga. Itu 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 satu kebahagiaan saya kemudian. Kemudian juga eh, apa lebih khusyuk dan bersyukur, khusyuk dan bersyukur, membantu membersihkan hati, kemudian mendekatkan diri pada Allah dan meningkatkan kualitas iman kita. Nah, itu yang apa yang kita lakukan di setiap kegiatan dan setiap harinya di lingkungan keluarga saya. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesehatan mental, Bapak Ibu. Nah, pada bulan Ramadan mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan emosional ya. Jadi kalau 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 saya katakan nah, marah-marah sudah tidak ada. Semuanya pada diterima apa yang ya kita lakukan. Kemudian selama puasa juga kita sering berzikir, berdoa dan memperbanyak ibadah selalu di masjid ya. Kemudian rumah saya sebelah masjid ya. Jadi anak-anak azan itu sudah lari ke masjid ya, bersama-sama ini bantu mengurangi kecemasan, stres dan memberikan ketenangan jiwa. Mengapa? Dengan kita ke masjid, kita berdoa, itu akan lebih tenang jiwa kita lebih kuat ya, lebih kuat dan serasa kita tentram ya. Tidak memikir yang lain ya. Mungkin Bapak Ibu yang pengalaman kalau sudah tindak umroh, haji dan seterusnya berbeda ibadah kita di Mekah maupun di kita ya. Kalau ke Mekah tidak pikir apa-apa ya, tidak pikir apa-apa sehingga kita sepenuhnya sepenuhnya ibadah di apa di masjid di sana. Oke, eh, Bapak Ibu, selain itu juga kita diatur, ditata dengan menahan lapar, haus, emosi. Kita melatih diri, melatih mental. Harus tenang, fokus, tidak mudah terpancing dengan emosi yang lain. Nah, kita lebih fokus di kebiasaan kita berpuasa ya. Seperti yang dikatakan di tulisan di surat Al-Baqarah ayat 45, kata, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali pada orang-orang yang kusuk, ya, yang kusuk. Oke, itu gambarannya peningkatan kesehatan mental. Yang berikutnya empati, kepedulian sosial. Nah, Bapak Ibu ini yang kita hubungan sosial ini yang kadang-kadang kita lupakan. Tetapi bagian dari puasa atau bagian dari Ramadan ini kita harus lakukan. Saat puasa kita merasakan lapar haus sehingga lebih menenangkan penderitaan mereka yang kurang beruntung. Secara tidak langsung saya selalu ingat karena di lingkungan keluarga saya ternyata banyak yang tinggal bersama saya ini anak-anak asuh yang tidak punya bapak, tidak punya ibu dan bapak yang
yang selalu hidup dengan saya. Nah, hal ini bisa saya katakan saya bisa selalu ingat pada anak-anak yang saya hidupi. Kita punya rezeki sedikit, kita manfaatkan untuk anak-anak saya yang tinggal di sini. Nah, dengan demikian kita akan meningkatkan empati ya, dorongan untuk membantu orang lain. Nah, di rumah saya udah nggak usah orang jauh-jauh, katakan sudah setiap hari saya akan menolong anak-anak saya. Termasuk kalau di kegiatan-kegiatan yang di luar juga kita ikuti. Seperti pada surat Al-Insan ayat 8 dan 9, itu kata mereka memberikan makanan yang disukai pada orang miskin atau anak miskin, kemudian anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Dan sesungguhnya kami memberikan makanan padamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengendaki balasan dan terima kasih darimu. Nah, ini. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan pada topik yang ketiga, puasa dalam pendidikan keluarga. Nah, ini saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, seperti kita pada waktu melalui sahur dan berbuka bersama, menciptakan kebersamaan. Jadi pada waktu kita sahur gitu atau berbuka, kita siapkan makanan di meja besar, terus anak-anak pada berkumpul bersama, kemudian menikmati bersama dengan kualitas makanan yang sama. Ya. Nah, sahur dan buka bersama menjadi momen yang berkumpul, berkomunikasi, saling mendukung ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Kemudian berbagi rezeki serta menumbuhkan rasa persaudaraan dalam keluarga dan masyarakat kita ya. Ini kalau saya ya anak-anak kita yang kita lakukan di rumah saya ya. Jadi menikmati makan, tapi di mau makan-makan itu ada yang memang tidak suka. Jadi yang sukanya memang makan sayur sama apa namanya itu sayur sama nasi sedikit, ya dia menikmati, dan kita komunikasi, kita kita guyon bersama. Nah, kita guyon bersama untuk menikmati makanan yang sudah disediakan oleh keluarga saya. Seperti yang dikatakan Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Nah, itu terkait dengan tiap pagi dan buko itu kami bisa menikmati bersama, duduk bersama, kita toto makanan bersama, kita makan bersama, berdoa bersama, kemudian ya saling guyon, saling berkomunikasi, termasuk Pak Ibu terkait dengan ada yang sudah bekerja, ada yang kuliah, sharing di situlah. Gimana kuliahnya, nah, ini kita diskusikan di situ. Nah, karena anak-anak ini setiap pagi jam 7 kalau puasa setengah 8 itu sudah nggak ketemu karena ada yang berangkat sekolah, berangkat kuliah. Jadi baru ketemunya pada waktu buko dan sahur ya. Pada waktu sholat apa maghrib, isya, taraweh itu bisa bareng. Tapi pada waktu dia berangkat sekolah ya sudah kuliah ya, tidak bersama kami ya. Baru pada waktu buka ya, kita diskusi kecil terkait dengan perkembangan dunia pendidikan maupun kebiasaan yang kita lakukan bersama di lingkungan rumah saya. Kemudian yang berikutnya menguatkan ikatan emosional dan spiritual dalam keluarga. Bapak Ibu, ini yang salah satu yang kita lakukan. Eh, di Kadangkala memang di keluarga kecil saya ini ya ada beberapa yang memang bisa sampaikan sharing, membimbing dalam ibadah seperti apa kita sampaikan. Kemudian menyampaikan pengalaman dia di lingkungan pesantren pada waktu dia sebelum di rumah saya, dia sampaikan dan seterusnya. Selain itu juga kita bisa sholat bersama di masjid, kemudian membaca Al-Quran bersama, kemudian berbagi ilmu agama. Ini saya katakan tadi pengalaman-pengalaman yang dilakukan pada waktu anak-anak asuh saya ini masih di pesantren, masih di daerah masing-masing, karena kebetulan anak-anak saya ini dari
bermacam-macam daerah ya. Dan bukan sanak saya, bukan keluarga saya. Ini anak-anak yang memang perlu dukungan kehidupan ya, kehidupan tinggal di Malang, Selatan Malang. Kemudian pada bulan Ramadan meningkatkan ini komunikasi, kasih sayang, kemudian berbuka puasa bersama, sahur, beribadah berjamaah, memperkuat hubungan emosional antara anggota keluarga. Seperti yang ada pada surat Al-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda atau kebesarannya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasakan ketentraman padanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Pak Ibu, di bulan Ramadan ini juga akan menanamkan kesabaran ya, dan saling membantu. Jadi memang dengan banyak anak ini keluarga saya lebih nyaman karena kadang-kadang ada anak yang tidak bisa pulang dalam arti pulang sekolah dan seterusnya dijemput sama ya saudara-saudara yang tinggal di rumah saya. Oke, itu kebiasaan yang saya lakukan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, meningkatkan pemahaman agama dan nilai moral ya. Seperti yang saya singgung tadi, kita diskusi kecil ya biasanya setelah buka sebelum sebelum apa namanya sholat Isya dan taraweh kita berkumpul kecil itu berkumpul 5-10 menit ya sharing. Em, kemudian sharing untuk diskusi. Ini akan meningkatkan derajat seseorang ke sisi Allah dengan ilmu agama. Pemahaman agama akan membantu kita menjalani kehidupan yang penuh kebijakannya dan kebaikan. Kemudian untuk mengajarkan disiplin ya ini. Pada waktu puasa, ini akan bulan puasa ini, anak-anak akan bersolat tepat waktu, eh, tidak meninggalkan sholat. Nah itu saya berkatakan bahwa kedisiplinan akan terbentuk di lingkungan dunia pendidikan kita. Kemudian ketaatan pada Allah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga mulai muncul ya, yang biasanya seenaknya sering saya katakan kalau sekolah kuliah jangan sampai terlambat. Nah, karena apa? Karena karena akan merugikan Anda sendiri. Padahal masa depan Anda masih panjang. Dan juga saya pada waktu mengajar di kelas, biasanya masuk jam 7, saya datang mungkin jam 7 kurang seperempat dari kelas. Bukan apa, karena membiasakan anak tanggung jawab untuk belajar. Termasuk saya sampaikan ke anak-anak ini, masa depan Indonesia, masa depan Anda itu panjang, masih panjang. Anda harus bertanggung jawab. Disiplin, sabar, sabar harus dilakukan. Termasuk pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita. Itu yang saya lakukan dalam kebiasaan saya. Sehingga Nyun Sewu mungkin orang mengatakan sakit sakit sakit. Saya nggak mau meskipun banyak teman-teman kami adalah dokter, tapi saya tidak mau. Saya sering katakan aku nggak mau loro, saya nggak mau sakit. Juga alhamdulillah saya bertahun-tahun tidak pernah sakit ya. Ya tidak minta tetapi tidak minta sakit, tapi alhamdulillah tidak pernah sakit ya karena memang tadi disiplin makannya ya ditata, tidak terlalu berlebihan. Ternyata inilah keindahan dalam melatih diri kita pada waktu di bulan Ramadan ini. Bapak, Ibu semua, ini sedikit saya akan untuk mengakhiri ini saya sedikit bisa menyimpulkan ternyata puasa itu memberikan manfaat kesehatan fisik maupun mental yang saya lakukan di dalam lingkungan keluarga saya. Membantu tubuh melakukan detoksifikasi, meningkatkan metabolisme serta menenangkan pikiran, ya, pikiran. Kemudian dengan puasa, pendidikan keluarga berperan penting membantu menanamkan disiplin, empati, kebiasaan hidup sehat dalam keluarga. Kemudian yang terakhir, dengan puasa dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, penerapan yang benar, kemudian puasa membawa manfaat besar dalam aspek kesehatan dan spiritual.
Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan berakhir ini, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, syukur alhamdulillah dan puji bagi Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga setiap ibadah dan doa kita dan amal kebaikan kita bisa lakukan dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak diri saya secara pribadi dan para jamaah sekalian untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum perbaikan diri agar kita semakin dekat dengan Allah, menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bersyukur. Jika dalam penyampaian ceramah ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah dalam pertemuan kita bisa menemukan kita eh, kembali dengan Ramadan yang akan kita temui di tahun depan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah. Saya akhiri, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Prof. Saad Batmantara. Wah, saya tidak dapat Izin tutup set membayangkan, ya, Bu. Prof. Iya, dengan Sewu. begitu banyak putra. Wah, kalau itu apa sahur pasti heboh yang menyenangkan ya, Iya, Prof. iya, Ya. iya. Iya, tadi mungkin Iya. Prof udah menyampaikan kesimpulan sebagai closing statement, tapi ini di chat ada yang bertanya mungkin eh, Monggo. satu jawaban dapat diperoleh dari Iya, Prof. monggo, Ini Bu. Monggo, Bu Sri. dari Bu Yeni Nur Azizah. Jadi Bu Yeni Nur menulis di chat kaitannya Iya. dengan kesehatan, seseorang yang rajin puasa telah memiliki unsur detoknya. Tadi Prof sudah menyampaikan tidak sakit gitu dan Iya, terus. dipastikan terhindar dari penyakit rohani. Yang dimaksud itu penyakit rohani yang apa? Ini pertanyaannya. Mohon Prof Iya. dapat ini. Iya, nyun sewu, Bu. Nah, ini anak-anak saya ini kan banyak banyak nyun sewu ya, banyak dari lingkungan yang apa ya, mungkin bisa saya katakan anak-anak asuh terutama, Bu ya. Lingkungan yang kurang ya, kurang. Kemudian tinggalnya banyak di awalnya itu banyak di pesantren gitu kan. Pesantren memang saya ambil, saya lihat ada yang memang bapak putranya tidak punya orang tua, ya bapak atau ibu atau dua-duanya. Nah, ternyata kalau dia cerita, Bu, cerita pribadi dia itu, ya Allah saya katakan ternyata apa ya? Ternyata ya kalau ngomong sedih ya sedih, tapi dia didasari kekuatan kekuatan jiwanya dan berdasarkan agama, ya berdasarkan Islam, sehingga kami bisa belajar. Oh ternyata anak-anak juga ini juga kuat ya, kuat untuk menghadapi kehidupannya meskipun Nyun Sewu, saya maunya nggak ya, saya maunya nggak nyebut tapi kalau nyebut merinding Bu. Nyun Sewu merinding. Jadi ada putranya, anak bapaknya ya, bapaknya pada waktu itu tukang jual tahu Bu. Tahu keliling, anaknya 8. Saya ambil langsung, dia ketemu ketemu saya itu jika pada waktu itu dia Mas diterima di perguruan tinggi tetapi tidak bisa bayar. Nah, tidak bisa bayar, akhirnya dia menyampaikan ke kami, kenapa kok nggak bisa bayar? Saya menunggu kiriman dari sekolah, tetapi sampai saat ini, padahal ditutup jam 12, itu ada setengah satu, belum bisa bayar. Terus saya bilang, kenapa? Saya nggak bisa kuliah, padahal niat kuliahnya tinggi. Akhirnya saya katakan, ya udah, saya akan bantu. Nah, itu kan keindahannya. Setelah itu dia saya suruh ceritakan, pengalamanmu dulu seperti apa, kamu kok bisa sampai kuliah? Nah, dia sampaikan. Nah, ini saya katakan penyakit bagi saya lihat rohani itu menguatkan bahwa kita itu saling menolong, saling berdoa.
kelemahan-kelemahan yang kita lakukan itu ternyata bisa hilang, bisa bisa menguatkan diri kita jika kita melakukan doa. Nah, sampai seperti itu, Bu. Dan syukur alhamdulillah ini anak ini, Bu, sampai ditinggal orang tua meninggal, kemudian dan sewu ini akhirnya curhat ini. Jadi anak ini setelah sekolah, apa, kuliah ikut saya, itu pasti lewat kalau mau keluar rumah itu lihat lewat ruangan kerja saya. Saya melihat dia berhenti termenung sambil jongkok duduk di depan saya. Ngapain ya? Saya marahin, ngapain? Berdiri aja ngapain? Eh, ini tapi ini cerita pribadi ya, Bu. Ya, nggak usah mungkin Bapak Ibu yang lain juga mengalami hal yang sama. Berdiri, kenapa? Saya katakan, enggak Pak, apakah saya bisa ya sekolah seperti Bapak? Nggak mungkin saya seperti Bapak. Loh, bisa. Yang penting kamu niatmu belajar dan niatmu berdoa. Tolong doakan keluarga Bapak. Insya Allah kamu bisa sukses, bisa belajar lebih tinggi. Syukur Alhamdulillah, Bu. Anak ini, Bu, sekarang sedang di Taiwan. Mengapa? Dia ternyata dapat beasiswa, Bu, di sana. Padahal dari anak yang nggak punya. Ini kalau saya cerita nangis, Bu. Karena ternyata inilah salah satu usaha saya. Saya bisa membesarkan anak-anak yang menurut saya tidak mampu membiayai hidupnya, ternyata bisa. Nah, itu yang membuat saya katakan ini peran peran rohani kita itu seperti itu, Bu. Ya, mungkin itu Bu Sri. Yang kok saya kalau ingat ini, maaf, agak meneteskan air mata karena secara pribadi ini yang salah. Ya, Bu. Ye, Prof. Sama Prof. Saya juga jadi terharu punya pengalaman juga mahasiswa yang sangat potensial, tetapi kondisi Ya, ekonominya kita harus membantu itu selama itu kita saya ambil, bisa Bu, ya. tinggal di rumah saya. Caranya bagaimana? Iya, Tinggal di rumah saya itu, Bu. Ada 10 Eh, orang tinggal di rumah saya itu. iya, Saya iya. ambil, Nah, ya, iya. berangkat Kalau sekolah, saya ada saya kasih. alumni yang sangat berprestasi, terus saya ambil untuk bekerja di institusi kami. Nah, ini benar Iya, juga alhamdulillah seperti itu. Ini saya iya. ambil sekolah awalnya tidak punya kendaraan, saya oke ini ada motor yang butut yang biasa, eh, tapi jangan jangan melihat sepeda motornya, tapi melihat manfaatnya. Silakan Anda kuliah dengan naik motor daripada jalan kaki. Sampai sampai kita sediakan. Iya sama, saya pikir sama, Bu. Tapi bagi saya ini yang membuat saya selalu ingat, ya selalu ingat ternyata ada anak-anak kita yang seperti ini. Nggih, nggih Bu Sri, matur Ye, nuwun. ye. Luar biasa sekali juga pengalaman Prof. Patmantara. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita semua. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini juga ada yang telah berbuat, bertindak seperti ini untuk mengangkat derajat orang lain. Nah, untuk masa depan yang lebih baik. Nggih, Bu. Eh, di chat sebetulnya masih ada pertanyaan, Prof. Oh Namun iya. karena waktu juga, Wah, ya karena mungkin ini kan belum libur, Prof. Ada yang masih iya, harus bekerja. bener Bu ya. Ya, kalau hari Nggih, Sabtu atau Minggu biasanya agak longgar. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, tausiah dari Prof. Satpat Mantara yang tentu sangat banyak hikmah yang dapat kita ambil untuk menjadi contoh, tuntunan, panutan yang mungkin kita juga dapat memperbaiki seiring dengan datangnya Ramadan pada tahun ini dan juga untuk waktu-waktu mendatang. Terima kasih, Prof, atas matur nuwun waktu sami-sami Bu, sehat-sehat ilmunya. selalu Bu. Nji. Sebagai ucapan terima kasih, ini panitia akan eh, memberikan sertifikat ya. Monggo Bu April. Ini Prof, ini dari Aero Society dan ini dari ada Mirai Publishing. Ini biasanya Prof Imam yang akan menyampaikan tentang Mirai. Itu adalah publisher yang mempublish tulisan-tulisan dari anggota Aero Society.
Jadi para anggota murid-murid Prof. Imam ini telah menghasilkan banyak karya yang sudah dibukukan dan Mire ini adalah publishernya. Nggih, Demikian. matur nuwun Ibu. Nggih, kali lagi matur nuwun. Nggih, matur Bapak nuwun sanget dan Ibu. nggih, Nggih, matur nuwun Assalamualaikum. sangat nggih. Bapak dan Ibu sekalian, hari esok Mapara akan berlanjut memasuki hari ke-26. Tidak terasa ya, udah tinggal berapa hari lagi kita berpuasa. Untuk esok hari ini, Prof. Harun Joko Prayitno, Guru Besar UMS. Jadi dari Malang ke Solo, Prof. Hari ini dari Malang, besok Guru Besar dari Solo. Beliau Ini akan indahnya Bu, menyampaikan. indahnya Iya, ternyata Prof. Imam itu bisa menggabungkan segala orang ujung timur, barat dan seterusnya. Ada mulai dari Papua itu tadi, dari Papua, dari barat. Waduh, aduh begitu indahnya ini Bu. iya Nggih, dari matur nuwun Sabang sangat sampai pengalaman saya. Merauke. Nggih, nggih dari Iya ujung juga sampai Merauke. para murid dan Nggih Bu, para guru besarnya ini. Iya. nggih, Ya. nggih Bu. Besok Monggo tema dilanjut. yang diambil ilmu dan amal relevansi dalam kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan ini Prof hari ini tadi udah mencapai lebih dari Alhamdulillah. 80 peserta yang hadir di Zoom ini dan pada tahun ini amat sangat diminati bahkan yang tidak dapat masuk Zoom itu teman-teman ada menyediakan fasilitas streaming yang nanti dapat dilihat di YouTube. Jadi rekaman dari Prof ini nanti akan tersebar terus Prof, tidak hanya hari ini. Nggih, sukses selalu Bu, sukses selalu. Nggih, nggih, matur nuwun. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya kita masih ogah untuk meninggalkan depan laptop atau HP untuk berdiskusi, berbincang. Namun beberapa kegiatan rutinitas kita harus kita lanjutkan. Untuk itu, pada akhir ini saya selaku moderator mohon maaf jika di dalam penyampaian ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada salah kata. Saya mohon maaf dan kita akhiri kegiatan pada pagi ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Matur nuwun Prof. Matur nuwun Saad dan sangat. Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke komite Bu Isuki. Monggo apakah diakhiri atau bagaimana? Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Matur nuwun. Terima kasih Prof. Bu Retno, sehat Bu. Alhamdulillah. Matur nuwun Prof Saad. Hmm. Nggih, matur nuwun sami-sami. Bu Sugi Mudah-mudahan matur nuwun sangat. Iya, sami-sami Prof. Mudah-mudahan Matur sempat nuwun. bertemu di Malang ya, Prof. Terima kasih, Prof. Monggo Bu Isuki, Bapak Ibu, kita nggih, pulang ini- bersama. ya pulang bersama. Oh iya, sudah saya ternyata yang menjadi hostnya. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini, Mbak April, Bunda Yanti, Prof Saad, Ayah Firwan. Ya, Luar sama-sama. biasa ini, Prof. Ya. Firwan nih. Ini yang tilawah tadi, yang Kori ini mahasiswa kami di UNESA, Prof. Jadi ini mahasiswa semester 2. Ya, aslinya Pasuruan. Kebetulan di sini tidak ada yang Pasuruan ini. Yang Pasuruan belum ada bergabung ya hari ini, Bu Retno ya. Nggih, matur nuwun, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Sehat selalu, Bapak Nggih. Ibu Semuanya. sedoyo, Sampai Prof. bertemu esok Nggih, kali. Iya. izin Izin keluar. Pip, nggih. for all, nggih. Izin. Ya.